Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita sedang menceritakan tentang Nabi Muhammad dan orang-orang Yahudi serta Nasrani yang waktu itu mereka mengaku sebagai orang yang mencintai kepada Allah. Ya, karena bagaimanapun juga Yahudi dan Nasrani itu kan memiliki Tuhan yang sama, wa ilahuna wa ilahukum wahid gitu ya. Tapi mereka memiliki jalur yang berbeda gitu ya. Nah, Nabi kemudian dalam Allah merintahkan kepada Rasulullah untuk berkata, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Nah, kalau kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutlah kepadaku. Gitu ya. Maka kalau kalian ikut kepadaku, maka Allah akan mencintaimu gitu ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan menghapus semua dosa-dosa kalian. Karena Allah pun maha pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Maha pengampun dan maha kasih sayang. Kalau kemarin dia berdosa gitu kan, kemarin punya salah gitu kan, tapi Allah maha pengampun dan maha kasih sayang gitu ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad ya untuk memberikan pesan kepada mereka tadi itu. Qul ati'ullaha war rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jadi Allah menyuruh mereka untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau mereka berpaling, kalau nggak mau taat gimana? Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Ingkar yang apa jenenge? Tidak mau beriman kepada Allah. Ya, mereka sebetulnya beriman kepada Allah, yang mereka meyakini Allah sebagai Tuhannya gitu kan, tetapi mereka tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Nah, di sini nanti kenapa jenenge? Kenapa kok Allah menyatakan bahwa gini ya, kalau kalian mencintai kepada Allah maka harus ikut kepada Rasulullah. Dan ini disampaikan kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang mereka memiliki jalur keimanan agak berbeda begitu ya. Kenapa? Karena begini. Innallaha astafa, dia berikutnya jelaskan. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Jadi Allah telah memilih, memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Imran itu alal alamin, untuk menjadi tokoh-tokoh, untuk menjadi nabi-nabi bagi alam semesta. Nah, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim beserta keluarga besarnya, kemudian Imran beserta keluarga besarnya, ini adalah keluarga-keluarga besar yang menurunkan nabi-nabi. Nah, sebetulnya ayat ini menyatakan bahwa kalau saat ini gitu kan, ketika para nabi-nabi yang terdahulu sudah tiada, dan kalau mereka masih mencintai benar-benar mencintai Allah, maka ya harus mencintai kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah juga merupakan bagian dari nabi-nabi terdahulu yang menyempurnakan risalah terdahulu gitu ya. Makanya Allah menyebutkan kata-kata Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan keluarganya, kemudian Imran beserta keluarganya, itu sebagai satu kesatuan ayat gitu kan. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu ya bagian satu kesatuan nafas dari apa yang disampaikan oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim serta semua keturunannya. Dan mereka juga Imran dan keturunannya yang kelak melahirkan Nabi Isa alaihis salam. Jadi garis besarnya di sini. Di ayat ini sebenarnya ditujukan kepada ahli kitab yang mereka beriman kepada nabi-nabi terdahulu, tapi masih belum mau beriman kepada Rasul. Allah menegaskan bahwa innallaha astafa. Allah menggunakan kata inna, artinya sesungguhnya, dan langsung menyebutkan lafaz Allah sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah istafa Adam, memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim serta keluarganya. Nanti Nabi Ibrahim keluarganya termasuk ada Nabi Ismail, Nabi Ishak, bawahnya lagi ada Yakub dan seterusnya gitu kan. Yusuf, Ayub dan seterusnya sampai Nabi. Kemudian nanti ada ketemu namanya Imran. Nah, Imran terus nanti punya apa jenenge? Putra namanya Maryam, terus punya putra namanya Isa alaihissalam. Nah, semuanya itu merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dan memiliki mata rantai yang sama begitu. Alal alamin, dan semua ditujukan kepada seluruh umat manusia. Nah, terus coba nih. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Keturunan mereka itu adalah bagian dari sebagian yang lain.
Jadi keturunan Nabi Nuh, keturunan Nabi Adam, keturunannya Nabi Ibrahim dan keturunannya Imran itu adalah ba'duha min ba'd. Sebagian di antara mereka itu menjadi tokoh-tokoh, menjadi pemimpin, menjadi nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi pemuka bagi masyarakat masing-masing begitu. Nih. Wallahu sami'un, Allah Maha mendengar serta Maha mengetahui. Apa yang didengar Allah? Nah, apa yang didengar Allah? Salah satu di antara dengan Allah begini. Idz qalatim ra'atu Imrana Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Salah satu yang didengar Allah dan tercatat dalam Al-Qur'an ini adalah doa ya, atau rintihan yang disampaikan oleh Imra'atu Imran, istrinya Imran. Gitu ya. Istrinya Imran. Imran itu siapa? Imran itu masih keturunannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan seterusnya ke bawah ya. Gitu. Nah, kemudian apa yang didengarkan itu kan? Apa yang disampaikan, yang disuarakan oleh istrinya Imran ini? Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, gitu ya. Ya Allah, saya bernadar. Nadar itu apa? Berjanji. Nadar tuh laka, bernadar untukmu ya Allah. Ma fi batni, apa yang ada dalam kandunganku. Jadi ceritanya siapa namanya? Istrinya Imran ini sedang hamil dan dia berjanji atau bernadar gitu. Kalau dia nanti sudah melahirkan, maka anaknya akan dipersembahkan muharraran fatak. Muharraran itu bermakna mukhlisan ya. Jadi anak ini akan dipasrahkan untuk mengabdi kepada Allah sepenuhnya. Gitu ya, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi imam bagi masyarakatnya gitu ya. Muharraran fataqabbal minni, ya Allah semoga engkau mengabulkan doaku dan menerima apa yang akan aku persembahkan nanti. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar gitu ya, apa yang aku sampaikan. Al-alim, Maha mengetahui apa maksud dalam hatiku gitu ya. Ini. Makanya di sini kan innaka antas samiul alim, dan di depan Allah juga menyebutkan wallahu samiun. Allah di ayat depan tadi Allah menyatakan Maha mendengar. Apa yang didengar? Yang didengar adalah rintihannya dan nadarnya istrinya Imran tadi itu. Nah, istrinya Imran tadi juga bercerita dengan innaka antas samiul alim, tiklop gitu ya. Allah Maha mendengar dan mendengar apa yang disampaikan tadi itu. Nah, terus ini kejadiannya adalah tadi kan masih hamil ya. Nah, terus ini lahir. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Nah, ketika sudah lahir dia galau gitu kan. Kenapa galau? Karena yang dilahirkan adalah perempuan. Memangnya kenapa kalau perempuan? Biasanya orang yang dipasrahkan untuk menjadi pengelola di masjid ya, waktu itu namanya bukan masjid, jadi tempat peribadatan, itu kebanyakan laki. Semuanya laki-laki gitu. Tapi ini adalah perempuan. Terus piye gitu kan? Dia galau gitu kan. Sementara dia nadarnya itu adalah pengen menyerahkan anaknya tadi itu kepada Allah untuk berkhidmat gitu, di jalan Allah. Tapi ternyata justru yang lahir adalah perempuan gitu ya. Bingung kan itu kan. Tapi Allah jawabnya. Apa jawab Allah itu? Jadi ketika si istrinya Maryam tadi berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa, ya Allah, lah kok yang saya lahirkan ini perempuan gitu kan. Ini gimana itu? Allah menjawab, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah Maha mengetahui apa yang telah ia lahirkan. Artinya memang ini sudah sesuai skenario Allah gitu ya. Ini walaysa dzakaru kal unsa. Iya benar, dia perempuan itu, dan laki-laki memang beda dengan perempuan itu kan. Itu. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Gitu ya. Kemudian anak tadi itu diberi nama Maryam. Inni u'iduha, Allah lah yang akan menjaga dia dan keluarganya dari gangguan setan. Jadi jadi sejak ketika lahir pun Maryam itu sudah terlahir dalam keadaan yang baik ya. Kemudian
dia terjaga beserta seluruh keturunannya itu kan dari godaan setan yang gitu. Nah ini ketika sudah lahir kemudian sudah ini dipasrahkan itu kan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Nah, ketika sudah lahir kemudian Imran beserta istrinya tadi memasrahkan putra yang dilahirkan tadi, putri ya yang dilahirkan tadi itu kepada Allah. Biqabulin hasanin dan Allah menerima dengan baik gitu. Wa ambataha nabatan hasan. Maryam tadi tumbuh menjadi anak yang baik gitu ya, cerdas, baik, pintar, sehat gitu ya. Wa kaffalaha Zakaria dan kemudian dipasrahkan kepada Nabi Zakaria gitu ya. Zakaria dipasrahkan kepada Zakaria agar berguru kepada Nabi Zakaria dan dia membantu Nabi Zakaria untuk menjadi pemimpin agama Allah gitu ya. Nah, terus ini sehingga kemudian sama Nabi Zakaria Maryam ini diberikan satu ruangan khusus untuk beribadah dan dia nggak keluar pokoknya ya di ruangan itu gitu ya beribadah. Nah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Nah, suatu ketika Maryam sudah mulai beranjak remaja dan agak dewasa, kemudian suatu ketika Nabi Zakaria itu datang menuju ke mihrab. Mihrab itu tempat peribadatan ya, tempat ibadah yang dipakai oleh Maryam ya. Kemudian Nabi Zakaria terkejut itu. Wajada 'indaha rizqan. Loh, di situ kok ada makanan? Dari mana? Dari mana makanannya? Padahal di situ tempatnya tertutup, tempat beribadah tutup. Ya kan? Kok ada makanan? Ada minuman, ada buah-buahan, banyak itu kan. Dari mana gitu kan? Nah, terus nih. Qala ya Maryamu anna laki hada. Ya. Nabi Zakaria bertanya-tanya, "Ya Maryam, hai Maryam, anna laki hada? Ini dari mana gitu?" Kau dikejar. Gitu. Apa jawabnya Maryam? Qalat huwa min indillah. Yang menjawab bahwa ini berasal dari Allah. Jadi buah-buahan, makanan, minuman yang sedemikian banyak tadi itu berasal dari Allah gitu ya. Jawabnya anak Maryam, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki bighairi hisab, tanpa perhitungan. Wes pokoknya Gusti Allah ngekei rezeki ora usah tanpa perhitungan. Artinya begini. Nek kita mau memberikan sesuatu kepada orang kan mesti hitung-hitung kan ya. Kamu ngasih jajan sama kakak kan juga, ini jajanku ini masih segini, kasih dikit aja. Itu Siapa itu? ini juga jajal kalau apa jenenge punya roti gitu kan diminta sama adik kasih semua enggak kan? Kasih semua apa sedikit? Semua benar. Ini soalnya suara gantek kan, baru dikasihkan semua yang sisa kan. Nah, kalau Allah enggak gitu ya, Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang kehendaki. Nah, kata man itu kan artinya orang ya, siapapun tanpa ada batasan. Yuk, entah itu dia orang Islam ataupun bukan Islam, ya Allah memberikan rezeki. Termasuk kepada binatang juga Allah memberikan rezeki. Itu kepada ayam, kepada kucing dan segala macamnya itu. Gajah itu seperti kasih rezeki tanpa perhitungan. Siapa itu? Gitu. Nah, kemudian karena Maryam tadi menyatakan Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Gusti Allah memberikan rezeki tanpa ada perhitungan. Gitu kan. Nah, kemudian Nabi Zakaria itu dalam hatinya terus kerentak gitu ya. Oh iya, Maryam saja bisa mendapatkan rezeki dari Gusti Allah. Gitu kan. Hunalika ta'a Zakaria rabbah. Kemudian dia merasa, Nabi Zakaria tadi merasa ada yang kurang dalam kehidupan dia. Apa coba? Apa yang kurang? Ini hunalika ta'a Zakaria rabbah. Kemudian karena dia ada merasa yang kurang, dia kemudian minta kepada Allah. Karena Allah tadi memberikan rezeki kepada siapapun tanpa hisab, tanpa perhitungan gitu kan. Jadi Nabi Zakaria itu menjadi
bukan tercerahkan ya, menjadi teringat kembali bahwa seberapa besar kekuasaan Allah. Bahkan Allah memberikan keistimewaan kepada perempuan yang bukan nabi itu. Nah, misalnya keistimewaan itu muncul dari nabi, namanya mukjizat, dan itu wajar gitu. Ini Maryam, perempuan bukan nabi, itu bisa dapat manusia gitu, dan tapi dia mendapatkan rezeki yang sedemikian banyak gitu kan. Omongnya Nabi Zakaria, dia itu seorang nabi, nak jadi seorang mesti diijab gitu kan. Tapi Nabi Zakaria merasa ada yang kurang. Apa yang kurang ini? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a gitu kan. Kemudian dia berdoa, rabbi habli min ladunka dzurriyyah, dia meminta mendapatkan dzurriyyah, keturunan, dzurriyyatan thayyibah. Jadi Nabi Zakaria meminta kepada Allah agar diberikan dzurriyyatan thayyibah gitu ya. Keturunan yang baik gitu. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Allah Maha mendengar doa. Wong siapa jenenge Maryam tadi yang tidak meminta pun dikasih. Masuk ini sih berdoa kok enggak dikasih. Allah mesti maha mendengar. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Fanadatul malaika. Kemudian ketika selesai berdoa, malaikat datang dan berbicara kepada Nabi Zakaria. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Jadi ketika Nabi Zakaria sedang sholat di dalam mihrabnya, bukan mihrabnya Nabi, bukan mihrabnya ini ya, Maryam dah, mihrabnya sendiri gitu ya. Innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Ya. Kemudian malaikat tadi berkata kepada Nabi Zakaria, ya Zakaria, Allah nanti akan memberikan kebahagiaan kepadamu. Apa? Rezeki. Wujudnya apa? Anak. Wujudnya anak. Yahya. Jadi malaikat tadi langsung memberikan pesan bahwa besok kalau anakmu lahir, berikan nama Yahya. Musaddiqan bi kalimati, yang dia nanti akan membenarkan kalimat-kalimat Allah. Ya. Bi kalimati min Allah. Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin, dan dia menjadi penghulu, pemuka, dan dia akan menjadi nabi dan termasuk orang-orang yang saleh. Qala rabbi anna yakunu ya gulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imraati 'aqir. Tapi Nabi Yahya itu juga, Nabi Zakaria itu juga dia agak ragu gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh malaikat tadi itu ya. Tapi dia mengadu kepada Allah, ya Allah, anna yakunu li gulam, apa yang mungkin aku bisa punya anak? Namanya kenapa? Wa qad balaghani al-kibar, dia sudah terlalu sepuh usianya. Ya sudah sangat tua gitu kan, renta gitu kan. Wa imraati 'aqir, dan istrinya pun juga sudah sepuh, apa ya mungkin bisa punya anak gitu kan. Nabi Zakaria sudah sepuh, istrinya juga sudah sepuh gitu ya, dan sudah tidak datang bulan lagi, apakah mungkin punya anak? Terus malaikat tadi berkata begini, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ya begitulah, kalau Allah memiliki kehendak, ya semua terjadi gitu kan. Nggak mungkin enggak. Kalau Allah punya kehendak, maka itu akan terjadi. Yang mungkin menurut nalar manusia itu mustahil, tapi bagi Allah itu nggak ada yang mustahil gitu ya. Qala rabbi ij'alli ayah. Kemudian Nabi Zakaria masih belum percaya gitu kan. Masa iya gitu kan. Terus Nabi Zakaria berdoa, qala rabbi ij'alli ayah. Gitu ya. Ya Allah, kalau memang besok saya mau punya anak beneran, berikan tanda-tanda itu gitu. Kemudian dijawab, qala ayatuka alla tukallimun nasa salasatan layan illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Jadi tandanya adalah setelah itu Nabi Zakaria nggak bisa ngomong. Ketemu manusia itu nggak bisa ngomong dia, selama 3 hari nggak bisa berbicara. Allah tukallimun nasa salasata ayyam illa ramza.
Wadkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Mulut beliau itu hanya bisa digunakan untuk berzikir, hanya bisa untuk berzikir itu dan bertasbih ketika waktu sholat bil asyi wal ibkar. Ya, sholat malam sama sholat pagi. Zaman dulu kan syariatnya Nabi terdahulu agak berbeda ya dengan syariatnya Nabi Muhammad itu ya. Bahwa syariatnya puasa sehari sholat sehari 5 kali kan. Nah, syariat terdahulu itu sholatnya ya sehari cuma 2 kali, pagi sama sore gitu. Nah, ketika Nabi Zakar itu hanya bisa berbicara gitu ketika waktu pagi dan sore ini gitu kan. Ini sebagai salah satu tanda bahwa Allah berkuasa loh membuat Nabi Zakaria tidak berbicara gitu kan. Apalagi Allah juga tentu yang berkuasa untuk memberikan keturunan bagi Nabi Zakaria tadi itu. Nah, terus wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya. Nah, kemudian ini di fragmen yang lain ya. Fragmen pertama tadi kan kisahnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nah, sekarang kita kembali ke Maryam tadi ya. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ketika malaikat datang menemui Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilih kamu ya. Wastafa wa tahharaki, dan membersihkan dirimu ya. Wastafaki gitu ya. Ala nisa'il alamin, dan Allah akan memilihmu di antara perempuan-perempuan di seluruh dunia ini. Jadi Maryam itu diberikan keistimewaan. Yang pertama, Allah memilih dia, Allah mensucikan dia, dan Allah memilah dia di antara para perempuan sedunia. Hanya satu orang, Maryam ini yang dipilih oleh Allah. Untuk apa? Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Nah, kemudian Maryam diminta untuk beribadah kepada Allah, wasjudi warka'i ma'ar raki'in, sujud, rukuk bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyum yakfur Maryam wa ma kunta ladaihim idh yaktasimun. Nah, ini. Kemudian apa yang disampaikan oleh malaikat tadi itu adalah informasi, kabar gitu ya, kabar ghaib nuhihi ilaik, yang dibisikkan kepada Nabi kepada Maryam tadi ya. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyum yakfur Maryam wa ma kunta ladaihim idh yaktasimun. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Nah, ini Maryam itu bukan nabi, tapi dia mendapatkan wahyu, mendapatkan rezeki, juga mendapatkan wahyu. Jadi wahyu itu tidak hanya diberikan kepada nabi, tapi juga diberikan kepada yang bukan nabi. Di antaranya Maryam, ibunda Maryam itu juga mendapatkan wahyu dari malaikat yang disampaikan melalui malaikat. Gitu. Atau bisikan ya, bisikan itu. Nah, apa bunyi wahyunya nih? Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki. Yang pertama tadi itu kan apa sebenarnya? Maryam itu dipilih sebagai seorang perempuan yang memiliki tugas khusus gitu ya. Tapi nggak disebutkan tugas khususnya apa gitu ya. Untuk beribadah.